Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, apa kabarnya? Mudah-mudahan kalian semua sehat-sehat di rumah saja ya. Hari ini kita akan belajar biologi. Materi-materi di semester 2 masih ingat? Ada sistem pencernaan, ada sistem ekskresi, ada sistem respirasi, ada sistem koordinasi, dan sistem reproduksi, serta sistem kekebalan tubuh. Nah, yang sudah kita lalui sudah 3 bab. Sekarang kita masuk ke dalam sistem koordinasi. Anak-anakku, apa sebetulnya sistem koordinasi itu? Masih ingat apa dalam bahasa Indonesia artinya koordinasi? Sistem koordinasi itu maksudnya sistem itu bekerja atau berfungsi jika terkoordinasi. Nah, karena itu ada beberapa bagian organ yang bekerjanya saling berkoordinasi. Misalnya ada bagian indera. Apa saja indera? Masih ingat? Nah, pelajaran di kelas 8 kamu pasti juga sudah belajar. Ada mata, ada hidung, kemudian telinga, kemudian kulit, dan lidah. Nah, semuanya itu adalah nama sebutannya reseptor. Nah, bagaimana sistem indera itu bekerja? Jika mereka bekerja apabila sudah menerima rangsangan atau impuls dalam sebutannya di biologi. Jadi impuls itu adalah rangsangan yang pertama kali diterima oleh indera kita. Setelah diterima oleh indera, apa yang dikoordinasi lagi adalah dengan saraf. Tanpa saraf kita tidak bisa menerjemahkan impuls dengan baik. Karena itu kita juga harus menjaga saraf kita. Kemudian ada lagi satu lagi yang berkaitan dengan sistem koordinasi, yaitu sistem hormon. Nah, jadi ada 3 hal ya. Ada indera, ada saraf, kemudian ada hormon. 3 hal itulah yang harus berkoordinasi. Nah, coba kamu bayangkan misalnya indera kita sempurna, tapi saraf kita tidak sempurna. Seperti apa contohnya? Nah, seperti orang gila, dia sarafnya tidak sempurna, jadi menerjemahkan impuls itu menjadi tidak benar. Kemudian kalau sistem inderanya yang rusak, sarafnya normal, tidak juga bisa merespon dengan baik. Contoh misalnya kalau matanya buta. Nah, kalau matanya buta apa yang terjadi? Nah, kita tidak bisa melihat, jadi tidak bisa merespon dengan cepat. Kalau mata kita bisa melihat, maka begitu kita melihat, kita pasti akan bereaksi. Nah, langsung kita bereaksi, diterjemahkan oleh sistem-sistem saraf kita, kemudian dibawa kemana? Dibawa ke otak. Setelah dari otak dipikirkan, setelah kita melihat, setelah kita dibawa ke rangsangan ke otak, kemudian kita pikirkan, apalagi yang harus kita lakukan adalah reaksi setelah dipikirkan otak. Nah, itulah yang disebut dengan sistem koordinasi. Kalau otak kita tidak normal, saraf kita normal, juga tidak bisa terkoordinasi. Nah, ada lagi yang sangat mengganggu, yaitu hormon. Hormon itu kalau di dalam kimia bisa juga dikatakan sebagai katalis atau mempercepat rangsangan. Jadi kalau rangsangan kita terima, kemudian diterima oleh reseptor, kemudian dibawa ke otak oleh saraf, dan kemudian oleh saraf eferen dibawa ke sistem gerak atau efektor, maka hormon itu di dalamnya mempengaruhi. Contoh yang sederhana seperti ini ya. Misalnya kita lagi susah, nah, ada makanan enak, maka kita tidak mungkin bisa terangsang. Nah, atau juga pada waktu senang, tetapi kita melihat sesuatu yang menjijikkan. Contoh kita sudah lapar ya, ada sayur asem, di bawahnya ada sambal terasi, kemudian di sampingnya ada ikan asin. Nah, tiba-tiba di sebelahnya ada kotoran ayam. Nah, pasti kita jijik, kita tidak jadi memakannya, kita tidak ingin makannya. Contoh lagi misalnya kalau orang di kendaraan mual ya, padahal dia tidak mual, begitu melihat jadi ikut mual. Nah, itu juga termasuk contoh hormon
yang tidak terkoordinasi. Nah, itulah anak-anak ya. Maka dalam sistem koordinasi bekerjanya harus terkoordinasi. Kalau satu saja tidak normal, maka akan menyebabkan tidak terkoordinasi bekerjanya. Contoh lagi, misalnya kalau kita lagi susah, maka hormon yang ada di dalam sistem pencernaan itu akan berlebihan di dalam menghasilkannya atau memproduknya. Contoh HCl. Nah, kalau kita susah, depresi, maka akan berlebihan. Akibatnya apa? Akibatnya kita jadi mah karena berlebihan menghasilkan HCl. Nah, masih banyak lagi ya. Tiba-tiba kita menjadi susah, itu juga mengandung karena hormonal kita tidak normal. Karena itu apalagi di dalam sistem corona ini, kalau kita ingin menjaga stamina, maka badan kita harus sehat, kemudian psikologis kita harus sehat, stamina kita sehat, sehingga semuanya menjadi normal. Nah, ini ya, tadi udah Ibu sampaikan, pertama kita menerima rangsang dari luar atau impuls. Siapa yang menerima? Indera tadi. Setelah itu diterima oleh saraf sensori. Jadi dia yang menyensor untuk dibawa ke otak. Setelah dibawa ke otak, kemudian oleh saraf motor dibawa ke efektor. Misalnya kamu dicubit oleh kawan, kemudian dibawa sampai ke otak, dipikirkan apakah perlu dibalas atau tidak. Kalau dipukul anak kecil, pasti kamu pikirkan tidak akan dibalas. Nah, kemudian efeknya di sini, di otot. Setelah itu kita mau apa? Itu otak setelah memikirkan dikerjakan oleh efektor. Nah, itu cara kerja impuls. Apa saja indera kita? Saya kira di kelas 8 kamu juga sudah mempelajari ya. Ada banyak indera, di antaranya telinga. Nah, dengan mendengar, maka kamu nanti akan bisa bereaksi. Biasanya orang kalau dipanggil dia langsung bergerak ya, menoleh. Gitu. Kalau anjing itu biasanya telinganya bergerak-gerak kalau dengar suara. Nah, sebetulnya kita juga begitu. Efeknya kita langsung noleh. Nah, atau nengok. Nah, kemudian ada lagi indera penciuman atau hidung. Setelah kita bau apa? Misalnya baunya sedap. Nah, maka oleh saraf olfaktori, baunya ini. Kalau baunya busuk mungkin kita akan menutup. Nah, itu adalah reaksi dari indera penciuman. Kalau lidah, kamu pasti sudah ingat ya, kalau bagian belakang itu untuk merespon rangsangan yang pahit, kemudian agak ke depannya asam, kiri kanan sama ya. Kalau asin agak ke depan lagi, kiri kanan sama. Dan di ujung ini untuk merasakan rasa yang manis. Nah, kemudian untuk mata, anak-anak, nah ini kalau kita melihat, nah maka jatuhnya harus berada di retina. Nah, di retina di sini ya, di bintik kuning ini. Nah, kalau sudah jatuh di retina ini, maka kita baru bisa melihat. Kalau belum bisa jatuh di retina, berarti kita belum bisa melihatnya. Nah, biasanya kalau yang mata juling, mungkin kamu tahu ya, itu karena tidak bisa fokus ya, mulai cahaya masuk, bayangan masuk, tidak bisa fokus, akhirnya bergerak-gerak. Nah, dia karena belum bisa sempurna melihat kalau tidak jatuh di dalam retina. Nah, ya bagian-bagian dari mata tidak perlu Ibu jelaskan lagi karena di kelas 8 kamu sudah belajar. Kemudian yang terakhir adalah kulit. Nah, ini ya, kulit itu juga bagiannya bermacam-macam ya. Ada yang untuk merasakan rasa panas, kemudian ada untuk mengeluarkan keringat, rasa dingin ya. Nah, kalau saraf pus ini itu untuk merasakan tekanan ya, itu ya. Kemudian kalau ini ya, tekanan panas, Pacini ya, Ruffini yang panas. Kemudian Krauss untuk rasa dingin. Jadi oleh karena itu kalau orang sarafnya tidak sempurna, tidak bisa merasakan rasa-rasa ini semua. Jadi kulitnya tidak mampu untuk merasakan. Nah, itu indera. Kemudian yang kita harus tahu lagi adalah saraf. Nah, ini saraf kita ambil gambar yang besar ya. Saraf itu ada 3 bagian ya anak-anak ya. Ada bagian dendrit, ada bagian badan sel, dan ada bagian akson.
Nah, akson ini yang panjang ya, dari sini ke sini ini akson. Dari dendrit ini ya, dia menerima rangsangan dari dendrit menuju ke badan sel. Dendrit ini cabang-cabang ya, serabut seperti rambutnya Gasper ya. Jadi Gasper bentuknya kayaknya. Nah, ini diterima rangsangannya di dendrit, kemudian dibawa ke badan sel dan dibawa ke akson. Ada nama sebutan lain untuk akson yaitu neurit. Jadi ada yang nyebutnya dendrit, badan sel, dan neurit atau akson. Nah, ini ya. Jadi rangsangan ini sel saraf ini ada banyak ya di dalam tubuh kita. Semua bagian tubuh kita itu mengandung sel saraf. Sehingga kalau dipukul, dicubit, mulut kita ikut berteriak. Ya, kita merasakan semua bagiannya. Nah, itu sel saraf. Karena itu sel saraf tidak boleh rusak. Kalau rusak, maka kita menjadi punya penyakit saraf. Nah, contohnya pada orang penyakit epilepsi atau ayan. Nah, itu kemampuan sarafnya untuk menyimpan tidak bisa sempurna. Sehingga kalau dia agak pusing sedikit, dia sudah kambuh epilepsinya. Nah, antar sel saraf itu ada persambungan. Ini kalau di sebelah sini ada gambar-gambar lagi, itu semuanya adalah sel saraf. Ada persambungannya. Nah, persambungan dari sel saraf itu disebut dengan sinapsis. Nah, di mana ya? Ada gambarnya, kita cari. Ada nggak di sini? Nah, persambungan dari sel saraf disebut sinapsis. Nah, ini ya. Nah, ini ya. Jadi antara sel saraf yang satu dengan yang lain itu ada sinapsisnya. Nah, kemudian di dalam persambungan itu ada suatu zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, ini ya persambungan sarafnya, gambarnya itu kita inceng di baliknya. Nah, kita lihat di baliknya. Nah, ini ya. Neurotransmitter itu di sini, ini persambungan sarafnya. Neurotransmitter itu adalah suatu senyawa kimia yang berfungsi untuk menerjemahkan impuls yang kita terima. Nah, maka ini tidak boleh terkontaminasi. Kalau dia terkontaminasi, maka menerjemahkannya salah. Contoh kalau orang yang suka minum minuman keras. Nah, maka dia kalau kawannya tertawa, dia malah marah. Kalau kawannya marah, dia malah tertawa. Kalau kawannya nangis, dia malah tertawa mungkin. Nah, itulah makanya neurotransmitter ini harus kita jaga agar kita menerjemahkan impuls itu bisa sempurna. Nah, itulah cara kerja saraf. Kemudian setelah dari saraf itu dibawa ke otak. Tadi ya sudah Ibu katakan dibawa ke otak. Nah, otak kita tuh seperti ini. Nah, lihat anak-anak. Otak kita seperti ini. Ada bagian talamus, ada hipotalamus ya. Kemudian ada bagian medula oblongata. Semuanya ini mempunyai fungsi untuk menyimpan dan menerjemahkan memori setelah masuk mau diapakan. Nah, misalnya saja di sini medula oblongata. Nah, dia akan membantu di dalam bekerjanya bernapas kita. Kegiatan di mulut kita. Nah, ini gitu ya. Kalau untuk otak kecil, cerebellum, ini untuk menjaga keseimbangan tubuh kita. Makanya orang yang suka bela diri itu kalau dipukul bagian sini, nah dia bisa langsung semaput karena kehilangan keseimbangan. Nah, kemudian yang lainnya adalah untuk mengendalikan mata. Nah, apakah mata-mata kita mau berkedip atau bagaimana, itu ada pengendalian di bagian otak. Kemudian ada hipotalamus. Oleh karena itu kalau hanya sebagian saja yang rusak, masih ada memori. Kalau hipotalamus ini untuk merespon kalau kita lapar misalnya, kita tekanan darah kita, kemudian suhu tubuh kita. Nah, ini pengendaliannya ada di sini, di hipotalamus. Nah, itulah ya bagian-bagian dari otak. Jadi ada otak besar, ada otak tengah, ada otak kecil, ya semuanya itu memiliki fungsi untuk melanjutkan hasil impuls yang akan kita tindak lanjuti akhirnya. Nah, itu ya. Setelah itu semua, kita ada hormon.
Nah, kalau hormon ini sebagian aja ya. Kita dulu sudah belajar sistem pencernaan ya. Itu ada hormonnya. Kalau di dalam lambung itu hormonnya ada apa saja dulu? Ada renin ya, ada pepsin, kemudian ada HCl. Nah, itu semua hormonnya harus normal. Kemudian kalau pada usus halus misalnya ada sakarase, ada maltase, itu juga pengeluarannya harus normal. Kalau kita stres, maka yang disekresikan di dalam tubuh kita, hormonnya itu menjadi tidak normal. Mungkin kurang, mungkin berlebihan. Nah, akibatnya akan mengganggu dari sistem metabolisme dan mengganggu kesehatan kita. Oleh karena itu semuanya harus terkoordinasi. Nah, jadi menjaga tubuh itu bukan cuma dengan makanan ya, tapi juga dengan kebahagiaan, kemudian dengan olahraga, menjaga stamina. Nah, itu perlu karena supaya sistem hormon kita normal. Lain halnya kalau rangsangannya itu cepat ya. Nah, coba perhatikan kalau rangsangannya cepat. Sini Mbak Nis. Dilihat di sini. Nah, kalau rangsangannya cepat, misalnya kena setrum ya, atau nggak tahu kalau pancinya panas diangkat, ya itu kan juga rangsangan ya. Maka tidak lagi melewati otak. Jadi setelah dari impuls, kemudian ke indera, saraf sensori langsung ke sumsum tulang belakang. Saraf motor langsung efektor. Maka kita kalau kesetrum langsung kita angkat. Tidak lagi kita pikirkan dilepas apa enggak ya tangannya yang kesetrum. Nah, pasti kita tidak berpikir lagi seperti itu. Nah, itu namanya gerakan refleks. Jadi tanpa perlu pemikiran dari otak. Jadi langsung kita merespon. Biasanya karena impuls yang kuat dan cepat itu mengakibatkan gerakan refleks. Nah, itulah ya anak-anak yang namanya sistem koordinasi. Nah, kita melihat ternyata sistem koordinasi itu ada di setiap makhluk hidup. Bukan cuma pada manusia, tapi juga pada hewan. Nah, ini ya, bisa kamu perhatikan. Nah, ini adalah untuk reptil sama ya, punya medula oblongata, punya cerebellum juga ya, medula spinalis. Nah, ini cerebellumnya, yaitu bagian otak kecil. Nah, ini untuk penampang bawah, ini untuk penampang atas. Keterangannya ini ya. Nah, sama, dia juga memiliki saraf-saraf seperti kita untuk menerjemahkan impuls. Sekarang sistem koordinasi pada ikan. Sama ya, dia punya rongga olfaktori untuk pencium tadi ya. Punya otak besar, ya, punya otak kecil. Fungsinya sama saja, karena dia juga termasuk vertebrata. Jadi sudah punya bagian yang lengkap ya. Cuma dia golongan Pisces. Nah, punya saraf-sarafnya ini ya. Nah, saraf olfaktori, mata ya, auditori. Nah, ini kalau pada ikan. Nah, sekarang pada amfibi. Ya, golongan kata ya. Nah, sama ya, hampir sama dengan ikan. Dia di dua alam, ada memiliki hidung, penciumnya, cerebrum. Nah, ini sambil melihat gambarnya ya. Nah, ini untuk segera ketahui. Kamu kalau mau mendalami harus banyak membaca ya. Bisa kalau tidak ada buku sekarang enak bisa lewat Google. Nah, ini ya saraf-sarafnya. Nah, yang terakhir ini burung. Sistem koordinasi pada burung. Burung ini lebih tinggi daripada ikan, katak, dan reptil. Nah, pada burung lihat sama, punya otak besar, punya otak kecil, punya sumsum tulang belakang atau sumsum sambung. Nah, ini kepalanya, bagian-bagiannya. Nah, ini ya, ini yang disebut sumsum sambungnya. Sama letaknya di bawah kepala. Ini kalau dilihat dari samping dan kalau dilihat dari bawah. Dia juga punya saraf-sarafnya. Ya, karena sistem koordinasi itu memang kerjasama antara indera, saraf, dan hormon. Kalau tidak terkoordinasi, maka tidak normal tentu pekerjaan kegiatannya makhluk hidup. Bu kira itu aja untuk garis besar sistem koordinasi, karena kita terbatas waktu dan kesempatan. Besok kalau kita bertemu kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi. Untuk menutupnya maka kamu akan saya beri tugas tentang yang pertama,
kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan sistem koordinasi. Nah, apa yang dimaksud dengan sistem koordinasi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bedakan gerak biasa dan gerak refleks. Nah, sudah, itu aja tugasnya. Tuliskan di kertas, jangan lupa diberi nama. Mungkin itu saja ya untuk pertemuan hari ini. Kita nanti bertemu lagi pada pembelajaran kimia. Itu saja Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, di rumah saja, jaga stamina.